Sejak subuh, aroma kopi hitam yang kupanaskan di atas kompor kecil sudah memenuhi warungku. Warung ini sederhana, hanya beratap seng dengan meja kayu yang mulai kusam. Tidak mewah, tidak besar, tetapi selalu menjadi tempatku berdiri setiap hari. Aku tersenyum pada gelas-gelas yang berembun, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Hidup kadang menampar, tapi aku masih punya napas, masih punya langkah, dan kadang itu sudah cukup. Ketika pintu warung kudorong sedikit agar udara pagi masuk, beberapa lelaki kampung mulai berdatangan. Mereka duduk sambil bercanda, memesan kopi, dan sesekali mencuri pandang. Aku tidak marah, mereka memang begitu dari dulu. Yang membuatku menghela napas adalah tatapan lain. Tatapan dari para istri mereka yang lewat sambil mengangguk dingin, seolah aku adalah batu yang harus dihindari. Aku mencoba tetap ramah, tapi mereka hanya membalas dengan lirikan cepat. Dalam hati, aku tertawa pahit. Kalau saja kalian tahu aku dulu siapa. Aku merapikan rambutku, memastikan poni tidak menutupi wajah. Entah kenapa, sejak menjadi janda, penampilan sekecil apapun selalu dibicarakan orang. Aku mengenakan pakaian yang rapi dan sedikit pas di badan karena membuatku percaya diri. Namun, bagi sebagian orang itu salah. Mereka menganggapku terlalu berani. Mungkin memang begitu, tapi inilah diriku. Pagi itu, seperti biasa aku menuang kopi untuk seorang bapak tua yang selalu datang lebih awal. Ia tersenyum hangat. "Sus, kamu itu hebat. Di usia 40, masih semangat begini." Aku membalas dengan tawa kecil. "Kalau nggak semangat, nanti kopi saya keburu dingin, Pak." Kami tertawa bersama. Sesaat, dunia terasa ringan. Tapi ada satu hal yang membuatku sedikit heran pagi itu. Di seberang jalan, di depan pagar rumah besar yang berjarak 3 rumah dari warungku, aku melihat seseorang berdiri. Tubuhnya tegap, usianya sekitar 50-an, rapi dengan kemeja putih dan celana hitam. Ia terlihat seperti baru pulang dari perjalanan. Beberapa detik ia hanya menatap ke arah warungku. Tatapan yang tidak aku kenal, namun terasa menilai, mengamati, entah apa. Ketika ia menyadari aku melihat ke arahnya, ia tersenyum kecil. Senyum lembut yang tidak intimidatif, justru hangat. Aku membalas dengan anggukan sopan. Meski aku tidak tahu siapa dia, anehnya hatiku sempat berdebar. Tidak kuat, namun cukup untuk membuatku menelan ludah. Siapa orang itu, pikirku. Di tengah keanehan itu, aku berusaha kembali fokus pada warung. Aku menyuguhkan kopi, membersihkan meja, bercanda dengan pelanggan. Hari berjalan normal, tidak ada kejadian besar, tidak ada drama, hanya rutinitas. Rutinitas yang telah menjadi pelindung dari masa lalu yang selalu berusaha memanggil namaku. Namun sore hari ketika aku menutup warung, aku kembali melihat pria itu di depan rumahnya. Kali ini ia seperti sengaja menunggu. Tatapannya tidak berubah, hangat, ramah, dan seolah ingin mengenalku lebih jauh. Ada sesuatu di matanya yang membuatku gelisah. Bukan takut, hanya penasaran. Seakan-akan ia tahu sesuatu tentang diriku. Aku hanya tidak tahu bahwa pria itu akan menjadi awal dari semua badai yang menunggu. Pria itu menatapku seakan-akan ia tahu sesuatu tentang diriku, dan tanpa sadar langkahku melambat. Aku mencoba bersikap biasa saja, tetapi tatapan itu terus mengikutiku hingga aku berdiri tepat di depan pintu warung yang sudah setengah tertutup. "Selamat sore," katanya pelan. Suaranya dalam namun hangat. Aku sedikit terkejut karena ia menyapaku terlebih dahulu. Aku membalas dengan senyum sopan. "Sore, Pak."
Untuk beberapa detik kami hanya berdiri saling memandang. Tidak ada yang aneh tapi juga tidak biasa. Rasanya seperti percakapan pertama yang sebenarnya sudah menunggu terjadi sejak lama. Ia kemudian melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak agar tidak membuatku salah paham. "Saya sering melihat warung ini dari jauh," ujarnya sambil melirik papan kayu bertuliskan "Warung Kopi Bu Susi." "Tapi baru hari ini saya sempat mampir meski cuma dari kejauhan." Aku mengangguk mencoba memahami maksudnya. "Rumahnya di sini?" tanyaku. Ia tersenyum kecil. "Iya, baru beberapa hari kembali tinggal di rumah keluarga. Nama saya Rian." Ia menaruh tangan di dada sebagai salam sopan. Aku membalas dengan sedikit membungkuk. "Saya Susi," jawabku, meski ia jelas sudah tahu dari papan warung. Entah mengapa, ada perasaan nyaman ketika kami berbicara. Mungkin karena caranya bicara tenang, mungkin karena matanya tidak pernah meneliti tubuhku seperti kebanyakan lelaki yang datang ke warung. Rian hanya melihatku sebagai manusia, sebagai seorang perempuan yang sedang berdiri di hadapan. Angin sore berembus lembut, membawa aroma kopi dan sedikit wangi jasmin dari halaman rumahnya. Aku merapatkan kardigan yang kupakai. Rian memperhatikan gerakanku dan tersenyum lebih hangat. "Hari ini sepertinya cukup panjang untukmu," katanya. "Kalau kamu butuh bantuan mengangkat kursi atau menutup warung, bilang saja." Aku terkekeh. "Saya biasa sendiri, Pak Rian. Terima kasih tawarannya." Namun ada sesuatu dalam suaraku seperti nada malu-malu yang tidak sengaja terdengar. Rian tampak menyadarinya, tetapi ia tidak memperlihatkan apa-apa selain sopan santun. Saat aku mengunci pintu warung, Rian berdiri beberapa langkah dariku. "Kalau begitu, hati-hati ya Susi." Aku mengangguk sebelum berjalan pulang. Tapi baru 3 langkah, ia memanggilku lagi. "Susi." Aku menoleh. Tatapannya kali ini lembut, seolah berada di antara kagum dan rindu pada sesuatu yang belum terucap. "Senang bisa menyapamu hari ini." Kalimat sederhana itu membuat dadaku menghangat aneh. Seperti ada sesuatu yang baru saja muncul dalam hidupku tanpa permisi. Aku pulang dengan langkah pelan sambil bertanya-tanya, apakah pria itu benar-benar hanya tetangga atau seseorang yang akan ikut masuk ke dalam hidupku lebih dalam dari yang kubayangkan. Aku pulang dengan langkah pelan sambil terus bertanya-tanya, apakah pria itu benar-benar hanya tetangga atau seseorang yang akan masuk ke dalam hidupku lebih dalam dari yang kubayangkan. Pikiran itu terulang-ulang begitu aku membuka pintu rumah kecilku. Rumah ini sederhana tetapi nyaman. Dindingnya berwarna krem dengan lampu kuning hangat yang selalu membuatku merasa aman ketika pulang malam. Aku meletakkan tas kecilku di meja dan bersandar pada kursi menatap langit-langit. "Senang bisa menyapamu hari ini." Kalimat itu masih melekat jelas, jernih, penuh ketenangan, dan entah mengapa membuat hatiku bergetar seperti remaja yang baru pertama kali disapa orang yang disukainya. Aku menutup wajah dengan kedua tangan sambil tertawa kecil. Astaga Susi, usia 40 masih bisa deg-degan begitu? Setelah membereskan diri, aku membuat teh hangat dan duduk di dekat jendela. Dari sini aku bisa melihat cahaya lampu rumah Rian yang menyala lembut. Rumah itu besar, jauh lebih megah dibanding rumah-rumah lain di kampung ini. Ada pagar tinggi, taman yang rapi, dan suasana yang menunjukkan bahwa penghuninya bukan orang sembarangan. "Kenapa laki-laki seperti itu menatap warungku?" gumamku pelan.
Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Grup ibu-ibu komplek kembali ribut. Pesannya semuanya sama, sindiran halus soal pakaian, warung kopi, dan betahnya para suami nongkrong di tempatku. Aku menghela napas. Bukannya aku tidak terbiasa, tetapi kadang rasanya melelahkan juga. Mereka tidak tahu apapun tentang masa laluku, perjuanganku, atau alasan mengapa aku tetap berdiri di warung itu. Aku menutup ponsel dan menarik napas panjang. Justru setelah pertemuanku dengan Rian tadi, semuanya terasa semakin rumit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu hidupku tidak akan lagi benar-benar tenang. Malam semakin larut ketika aku akhirnya mematikan lampu dan berbaring. Namun, saat mataku hampir tertutup, bayangan wajah Rian kembali muncul. Tatapan tenang, senyum kecil, dan nada suaranya yang lembut. Hatinya terasa seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama kupendam. Aku senang bisa menyapa juga, bisikku pada diri sendiri. Tanpa kusadari, malam itu menjadi awal dari perubahan kecil yang perlahan-lahan akan menggiringku ke arah masa lalu, masa kini, dan masa depan yang selama ini tidak berani kubayangkan. Keesokan paginya saat aku membuka warung, perubahan itu mulai terasa. Bukan dari Rian, bukan dari pelanggan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih menegangkan. Warung baru saja dibuka ketika seorang kurir datang membawa sebuah amplop coklat tebal. "Untuk Bu Susi," katanya. Aku mengangguk menerimanya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada stempel. Hanya namaku yang ditulis rapi di bagian depan. Jantungku langsung berdetak tak menentu. Amplop tanpa identitas selalu pertanda kurang baik di hidupku. Aku membukanya pelan. Di dalamnya ada berkas fotokopi, beberapa lembar dokumen, dan satu foto lama. Ketika aku melihat foto itu, tubuhku langsung kaku. Foto itu menampilkan diriku beberapa tahun lalu, berpakaian formal, berdiri di depan logo bank yang dulu menjadi milikku, sambil tersenyum percaya diri. Foto yang sama yang dulu terpampang di majalah bisnis, tapi yang membuatku panik bukan fotonya, melainkan catatan kecil yang ditempel di atasnya. "Tidak ada rahasia yang bisa kau sembunyikan, Susi." Tanganku gemetar. Aku menelan ludah, berusaha mengatur napas. Ini pasti dari seseorang yang tahu masa laluku, seseorang yang tahu tentang bank itu, tentang bagaimana aku kehilangan semuanya, tentang siapa yang mengambilnya dariku. Aku menutup amplop itu cepat, mencoba tetap tenang saat pelanggan mulai berdatangan. Namun, pikiranku tidak bisa fokus. Nama pria itu yang mengambil semua sahamku dulu menggema jelas dalam kepalaku. Ardika, pemilik bank sekarang, sosok yang menjebakku dulu. Rian dan Ardika, dua nama yang begitu mirip, membuat dadaku bagai ditarik mundur ke masa lalu. Saat aku masih terdiam di belakang meja, seseorang melangkah masuk. Suara langkahnya pelan, teratur, dan sangat familiar. Aku mendongak. Rian berdiri di depan pintu warung, tersenyum lembut, seolah tidak ada badai yang sedang bergulung dalam dadaku. "Pagi, Susi," sapanya. "Boleh pesan kopi?" Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat sesuatu di mata Rian, sesuatu yang membuatku merinding. Bukan karena ia terlihat jahat, tapi karena senyumnya terlihat terlalu hangat. Seolah-olah ia tahu apa yang baru kuterima. Seolah-olah ia tahu masa laluku sudah mulai kembali menghantuiku. Dan aku mulai berpikir, apakah pria yang kemarin menatapku dengan lembut itu benar-benar hanya Rian tetanggaku? Atau ia memiliki kaitan yang jauh lebih dalam dengan hidupku?
Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku saat aku menuangkan kopi ke cangkirnya pagi itu. Tanganku berusaha stabil meski jantungku berdebar tidak karuan. Rian duduk dengan sikap tenang, seolah tidak menyadari kekalutan yang sedang merayapi diriku. Namun tatapan itu terlalu dalam, seakan sedang mengukur sesuatu di balik wajahku. "Kamu terlihat tegang hari ini," katanya sambil tersenyum kecil. "Ada yang mengganggu?" Aku memaksakan senyum. "Ah, tidak kok, hanya kurang tidur." "Kalau begitu, setelah ini coba istirahat," jawabnya lembut. Nada suaranya membuat dadaku melunak, tetapi justru itulah yang membuatku semakin waspada. Lelaki yang pernah merebut bank milikku dulu juga punya cara bicara yang sama, menenangkan, memikat, dan membuat semua terasa aman. Padahal sebenarnya tidak. Namun pagi itu menjadi titik ketika aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari masa lalu. Berkas dalam amplop itu tidak muncul tanpa alasan. Seseorang sedang memperingatkanku atau mengancamku. Dan kalau benar yang kulihat selama ini, Rian mungkin tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Mungkin ia bagian dari masa gelap itu, atau mungkin ia punya hubungan dengan Ardika. Setelah Rian pergi, aku mengunci diri di belakang warung. Aku membuka amplop itu lagi. Dokumen-dokumen di dalamnya berisi bukti-bukti legal bahwa dulu aku memiliki saham mayoritas bank swasta terbesar di Jawa Timur, bank yang kini berada di tangan Ardika. Dan jika seseorang mengirimkannya kembali padaku, berarti masa untuk diam sudah selesai. Aku menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan segalanya, aku merasakan sesuatu yang sejak lama hilang, keberanian. Jika seseorang ingin mengingatkanku pada masa lalu, maka aku akan menunjukkannya bahwa aku tidak takut. Aku akan mencari tahu siapa pengirimnya. Aku akan mencari tahu hubungan Rian dengan Ardika. Dan yang terpenting, aku akan merebut kembali hakku, bukan untuk membalas dendam semata, tetapi untuk mengembalikan hidupku yang direbut dariku bertahun-tahun lalu. Namun tekad itu tidak berjalan dengan mudah. Begitu aku keluar dari ruang belakang, beberapa ibu-ibu kampung sudah berkumpul di depan warung. Mereka berbisik-bisik sambil melirik ke dalam. Salah satunya bertanya dengan nada tinggi, "Bu Susi, itu tadi tamu siapa? Kok tiap pagi ke sini? Jangan bikin suami orang betah ya." Aku hanya tersenyum tipis. Meski dalam hati ingin mengatakan banyak hal yang tidak sopan, namun aku memilih diam. Biarlah omongan itu lewat seperti angin. Aku punya perang lain yang lebih penting untuk kuhadapi. Saat aku kembali menatap meja-meja warung, aku sadar sesuatu. Apapun yang akan terjadi mulai hari ini, langkahku tidak boleh goyah. Aku harus kuat. Bahkan jika semua orang mulai membicarakan kedekatanku dengan Rian, bahkan jika amplop misterius itu hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku punya arah. Dan meski jalannya dipenuhi rintangan, aku tahu aku tidak akan mundur. Namun keyakinan itu belum sempat mengakar kuat ketika gelombang kedua datang. Lebih mengejutkan daripada yang kubayangkan. Sore hari setelah warung tutup, aku memutuskan untuk mampir ke minimarket kecil di ujung jalan. Aku butuh beberapa bahan makanan, juga butuh menjernihkan kepala. Amplop misterius itu, tatapan Rian, dan bisikan para tetangga sudah cukup membuat hariku terasa penuh sesak. Aku berjalan sambil menikmati angin sore hingga tiba di depan minimarket.
Namun sebelum masuk, aku melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depanku. Pintu mobil terbuka dan seseorang keluar. Seorang perempuan elegan, kira-kira seusia akhir 30-an. Rambutnya panjang, gaunnya berkelas, wajahnya tegas namun cantik. Ia mengenakan kacamata hitam yang ia lepas perlahan ketika melihatku. Tatapannya menusuk, bukan marah, tetapi seperti sedang menilai. "Ini Susi?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengerutkan kening. "Ya, saya. Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu mendekat. Tubuhnya tegap seperti seseorang yang terbiasa memimpin. "Nama saya Maya," katanya dengan nada pelan namun tegas. "Istri Rian." Dadaku seperti ditarik turun. Istri Rian. Aku terdiam, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Melihat ekspresiku, Maya tersenyum tipis. "Aku tahu kalian sering berbicara akhir-akhir ini." Suaranya tidak keras, tetapi penuh ketenangan berbahaya yang membuatku merinding. "Dan aku datang ke sini bukan untuk ribut. Aku hanya ingin memastikan satu hal." Ia melangkah lebih dekat, jarak kami hanya tinggal sejengkal. "Jangan pernah menyentuh suamiku." Aku menarik napas pendek. "Bu, saya tidak." Ia mengangkat tangan menghentikan perkataanku. "Aku tahu reputasimu di kampung ini. Banyak yang bilang warungmu selalu ramai oleh laki-laki. Aku tidak peduli gosip itu. Tapi Rian, itu urusanku. Jangan ganggu." Aku mencoba tetap tenang meski dadaku bergejolak. Saya tidak punya niat mengganggu siapapun. Rian hanya menyapa sebagai tetangga. Maya tersenyum sinis namun tetap elegan. "Tetangga tidak harus datang ke warungmu setiap pagi, kan?" Aku menggigit bibir. Ia punya maksud tertentu, dan aku mulai mencium aroma yang tidak kusukai. Ada sesuatu antara Maya dan Rian, sesuatu yang tidak sesederhana rumah tangga biasa. Ia kemudian mengambil sesuatu dari tasnya, sehelai kertas kecil. Ia menyodorkannya. Aku menerimanya ragu-ragu. Saat kubuka, hatiku langsung menciut. Kertas itu adalah salinan foto lain dari masa laluku. Foto yang lebih rahasia daripada yang ada di amplop sebelumnya. Foto rapat direksi, foto kontrak saham, foto terakhir aku di kantor sebelum bank itu bukan lagi milikku. Maya menatapku lurus, matanya tajam. "Kau pikir hanya satu orang yang tahu masa lalumu?" Aku tercekat, tidak bisa menjawab. "Sebaiknya berhati-hati, Susi." Ia menyentuh lenganku sebentar, bukan kasar, namun tegas. "Tidak semua orang yang tersenyum padamu benar-benar memihakmu." Perempuan itu kemudian berbalik, masuk ke mobil, dan pergi meninggalkan debu serta ribuan tanya yang berputar dalam kepalaku. Aku berdiri mematung di depan minimarket. Jika amplop misterius adalah peringatan pertama, maka kemunculan istri Rian adalah peringatan kedua. Artinya, permainan ini jauh lebih besar daripada dugaanku, dan semua mata mulai tertuju padaku. Artinya, permainan ini jauh lebih besar daripada dugaanku, dan semua mata mulai tertuju padaku. Pikiran itu menempel kuat ketika aku akhirnya melangkah masuk ke minimarket, mencoba bernapas seperti biasa. Seolah pertemuanku dengan Maya barusan hanyalah percakapan ringan antara dua orang asing. Padahal hatiku masih bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah dan bingung sekaligus. Aku mengambil beberapa barang, membayar di kasir, lalu berjalan pulang perlahan. Setiap langkah terasa berat. Nama Maya terus berputar di kepalaku. Begitu pula dengan sorot matanya.
Sorot yang seakan ingin mengatakan bahwa aku sedang melangkah ke tempat yang tidak boleh kuinjak. Tapi semakin aku mengingat ekspresinya, semakin aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saat tiba di rumah, aku duduk di sofa dan membuka dua benda yang kini ada di tanganku. Foto lama dalam amplop misterius dan foto kedua yang diberikan Maya. Keduanya bagian dari masa laluku. Masa ketika aku berdiri tegap sebagai pemilik bank, bukan sebagai penjual kopi. Dua foto itu seperti dua pintu yang mengarah ke rahasia berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamku pelan. Jika Maya punya foto itu, berarti ia tahu sisi diriku yang tidak kukatakan pada siapapun di kampung ini. Lalu bagaimana ia bisa mendapatkannya? Mengapa ia memegang sesuatu yang bahkan tidak dimiliki orang lain selain Ardika, pria yang dulu menjebakku? Logikaku mulai menyusun potongan-potongan kecil yang berserakan. Rian muncul tepat di hari amplop misterius itu datang. Maya muncul membawa foto yang tidak mungkin ia dapat tanpa bantuan seseorang dari dunia perbankan. Nama mereka mirip, Rian dan Ardika, dan keduanya memiliki keterkaitan dengan masa laluku yang hilang. Ini bukan kebetulan, kataku sambil menggenggam kedua foto itu erat. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku harus mencari tahu apakah Rian dan Ardika sebenarnya punya hubungan. Bisa saja mereka keluarga, bisa saja mereka bekerja sama, atau justru berlawanan. Namun, untuk mencari tahu, aku harus berani mendekat. Aku harus kembali masuk ke dunia yang dulu meruntuhkanku. Sebuah dunia yang kutinggalkan sejak sahamku hilang. Dunia yang kini dikuasai Ardika dan entah bagaimana juga menyentuh kehidupan Rian dan Maya. Aku menaruh foto-foto itu di dalam laci meja dan menutupnya rapat. Setelah itu, aku berdiri, merapikan baju dan memandang diriku di cermin. Susi, bisikku pada bayangan sendiri. Kalau kau ingin kembali mengambil hakmu, kau harus kuat. Kau harus berani melihat siapa kawan dan siapa lawan. Tekad itu menegakkan bahuku. Untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, aku merasakan api kecil menyala di dalam diriku. Api yang dulu padam ketika aku kehilangan segalanya. Saat aku hendak tidur, ponselku berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika kau ingin tahu kebenarannya, datang ke taman belakang rumah besar itu besok, sendiri. Aku terdiam lama. Rumah besar itu, yang berjarak 3 rumah dari warungku, adalah rumah Rian. Ini bisa jadi jebakan atau bisa jadi kesempakan. Namun apapun itu, aku tidak bisa mundur. Besok pagi semuanya bisa berubah. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam hingga matahari akhirnya muncul perlahan di balik atap rumah-rumah kampung. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ikut memperingatkanku tentang keputusan besar yang hendak kuambil. Tapi aku sudah siap, atau setidaknya berusaha siap. Setelah membuka warung sebentar dan meninggalkannya pada Pak Tono yang sering membantuku, aku berjalan menuju rumah besar itu. Halamannya luas, dipenuhi pohon rindang, dan memiliki taman belakang yang jarang terlihat dari jalan. Aku melewati pagar samping yang tidak dikunci, mengikuti jalan setapak kecil sampai akhirnya sampai di taman yang disebut dalam pesan itu. Tempat itu sunyi, hanya terdengar suara burung dan gemerisik daun. Aku melangkah perlahan, jantungku berdetak cepat. "Halo?" panggilku pelan.
Beberapa detik kemudian, seseorang muncul dari balik pintu kaca yang menghubungkan taman dengan bagian dalam rumah. Kupikirkan itu Rian, tapi ternyata bukan. Yang keluar adalah seorang lelaki berjas rapi, usia sekitar 40-an. Wajahnya tegas dan penuh perhitungan. "Bu Susi?" tanyanya sambil mendekat. Aku mengangguk hati-hati. "Anda yang kirim pesan?" Ia tersenyum tipis. "Nama saya Dimas. Saya salah satu manajer lama di bank yang dulu pernah Anda pimpin." Darahku nyaris berhenti mengalir. "Anda tahu tentang saya?" "Tentu," jawabnya yakin. "Semua orang yang pernah berada di jajaran penting tahu siapa Anda. Dan kami tahu bagaimana bank itu berpindah tangan." Aku menatapnya tajam. "Lalu, apa hubungan Anda dengan rumah ini?" Ia menghela napas pelan. "Rumah ini milik keluarga besar Pak Ardika dan Rian adalah adiknya." Tubuhku langsung melemah. "Rian, adik Ardika?" Pikiran itu menghantamku seperti gelombang keras. Semua potongan teka-teki yang selama ini tercerai-berai kini mulai menyatu. Kemiripan nama, kemunculan Rian tepat saat amplop misterius hadir, kemunculan Maya yang membawa foto rahasiaku, dan kini pengakuan Dimas. Apa ini artinya? Rian terlibat? Tanyaku pelan, nyaris seperti bisikan. Dimas menatapku lama. Saya tidak bisa menjawab itu, tetapi saya bisa katakan satu hal. Seseorang dalam keluarga itu sedang menggerakkan sesuatu, dan orang itu tidak ingin Anda kembali. Hatiku mencelos. "Kenapa memberitahu saya?" "Karena saya tidak suka cara saham itu direbut," jawabnya tegas. "Dan saya pikir Anda patut tahu apa yang sedang terjadi di sekitar Anda sekarang." Ia kemudian memberikan sebuah map putih. Di dalamnya ada informasi tambahan, tapi saya harus pergi sekarang sebelum seseorang melihat saya bicara dengan Anda. Dimas menunduk hormat lalu melangkah pergi. Aku berdiri mematung. Taman itu tiba-tiba terasa lebih sunyi, lebih berat, lebih menegangkan. Dengan tangan bergetar, aku membuka map itu. Lembar-lembar dokumen berisi struktur kepemilikan bank, laporan internal, dan catatan yang ditulis dengan tangan. Seseorang di rumah ini tidak ingin Rian mendekatimu. Seseorang juga tidak ingin masa lalumu terbuka. Dan seseorang itu bukan Rian. Aku menutup map itu cepat. Jika bukan Rian, maka hanya ada satu nama tersisa, Maya. Dadaku menegang, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang mulai jelas. Ada 3 konflik yang kini bertubrukan. Masa laluku yang kembali, ancaman Maya, dan misteri hubungan Rian dengan keluarga itu. Dan semuanya sedang bergerak ke arah yang sama, ke arahku. Pikiran itu terus menggema di kepalaku ketika aku meninggalkan taman belakang rumah besar itu sambil menggenggam map putih yang terasa semakin berat. Saat aku keluar ke jalan utama, angin sore menerpa wajahku. Cukup untuk menenangkan sedikit gemuruh dalam dadaku. Namun, langkahku terhenti ketika kulihat sebuah mobil hitam melambat di depanku. Kaca jendela menurun perlahan, dan Maya muncul dari baliknya dengan senyum tipis yang terlalu manis untuk dibilang tulus. "Susi, pulang dari mana?" tanyanya dengan nada yang terdengar seperti menguji. Aku tersenyum tenang meski napasku sempat tercekat. "Dari warung, ada urusan sebentar." Maya memiringkan kepala. Matanya menelusuri wajahku seolah mencari celah. "Urusan apa ya? Sampai harus ke halaman belakang rumah keluarga besar itu?" Aku membeku sesaat. Dia tahu. Namun, senyumku tetap terjaga. Kadang orang cuma butuh udara segar. Maya menghela napas, pura-pura iba. "Susi, kamu wanita cerdas, tapi kamu juga seharusnya tahu kapan harus berhenti." "Berhenti dari apa?"
Tanyaku datar. Ia menatapku lebih dalam. Suaranya turun menjadi bisikan lembut namun dingin. Berhenti menggali masa lalu yang sebaiknya dikunci selamanya. Aku tidak mengalihkan pandangan. Masa lalu itu milikku. Tapi dampaknya milik banyak orang, jawab Maya sambil kembali mengenakan kacamata hitam. Termasuk seseorang yang kamu sayangi. Jantungku mencelos. Maksudmu, Rian? Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku ke bawah sejenak, lalu mengangguk, pelan. Cukup untuk membuatku tersentak. Kalau kamu terus maju, Susi, katanya sebelum mobilnya bergerak pergi, kamu akan kehilangan semuanya. Mobil itu melaju pelan meninggalkanku dalam debu halus. Tubuhku seakan membeku di tempat. Kata-kata Maya menggema di telingaku, menimbulkan bayangan baru yang lebih berat, lebih kelam. Apakah Rian ikut terjebak dalam permainan keluarga itu? Apakah hubunganku dengannya akan menjadi korban berikutnya? Dan apakah Maya benar-benar hanya ancaman luar atau justru bagian dari sesuatu yang lebih besar? Aku menatap map putih dalam genggaman. Jawabannya mungkin ada di dalamnya, atau mungkin justru membuat semuanya lebih rumit. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nama di layar membuatku hampir menjatuhkan ponsel itu. Rian. Dengan napas yang masih tersengal, aku mengangkatnya. Susi, kamu di mana? Suara Rian terdengar tergesa, seolah ia baru saja berlari. Aku di jalan, jawabku pelan. Ada apa? Aku harus bicara sekarang. Nada suaranya sangat serius, jauh berbeda dari biasanya. Masalah keluarga muncul, dan itu menyangkut kamu. Tubuhku menegang. Rian, apa yang terjadi? Susi, kita harus bertemu, katanya lagi. Kali ini lebih lembut, tapi jelas gelisah. Sebelum semuanya terlambat, pandanganku kabur sejenak. Konflik awal mengejarku, konflik kedua menekan dari sisi lain, dan kini muncul konflik ketiga, hubungan kami sendiri. Semua bergerak maju tanpa bisa kuhentikan. Aku di sini, jawabku akhirnya. Katakan di mana kita bisa bertemu. Rian terdiam sejenak sebelum menjawab. Di tempat yang pertama kali kita bicara jujur. Tempat kamu bilang ingin memulai hidup baru. Warungku, tempat semuanya bermula. Tempat segalanya mungkin juga akan berubah. Warungku, tempat semuanya bermula. Tempat segalanya mungkin juga akan berubah. Pikiran itu menemaniku sepanjang perjalanan, membuat langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Saat aku tiba, warung tampak sepi karena aku memang menutup lebih awal hari ini. Hanya lampu gantung yang menyala lembut membuat suasana terasa hangat namun tegang. Rian sudah menunggu di salah satu meja. Wajahnya terlihat lelah, seolah ia habis menghadapi pertempuran panjang. Namun ketika melihatku datang, ia langsung berdiri. Susi, suaranya lirih namun tegas. Aku duduk perlahan mencoba mencari ketenangan. Kamu bilang, ini tentang keluargamu, tentang aku. Jelaskan. Rian menarik nafas panjang lalu duduk kembali. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, dan aku ingin kamu mendengarnya langsung dariku, bukan dari orang lain. Ia menatapku dalam-dalam dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan orang yang ingin melindungi, tapi juga terjebak dalam sesuatu yang sulit. Aku mendengarkan, jawabku pelan. Rian mengusap wajahnya. Susi, keluargaku memang memiliki hubungan dengan bank itu. Aku bukan bagian dari pengambil alihan itu. Tapi ia berhenti, terlihat ragu. Aku tahu beberapa hal yang selama ini tidak kuberitahu. Dadaku mengencang. Tentang Maya atau tentang Ardika?
Rian terkejut. Kamu tahu dari mana? Aku menunduk sedikit. Seseorang memberitahuku dan Maya juga muncul hari ini. Rian menekan bibirnya. Terlihat jelas ia sedang menahan sesuatu. Kalau begitu, aku harus bicara terus terang. Maya bukan hanya pegawai kantorku. Dia anak dari salah satu orang yang paling berpengaruh dalam pengambil alihan saham itu. Hatiku mencelos, bukan karena terkejut, tapi karena itu menjelaskan semuanya. Cara Maya mengetahui gerak-geriku, cara dia mendekat ke Rian, cara dia mengancamku seolah memiliki kuasa. Dan kamu? Tanyaku pelan namun tegas. Rian menggenggam tanganku, hangat, erat, tapi penuh kegelisahan. Susi, aku tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukan keluargaku. Aku bertemu kamu sebagai diriku sendiri. Aku tertarik padamu karena kamu. Suaranya bergetar sedikit. Tapi sekarang mereka mulai campur tangan. Dan Maya, dia tidak hanya ingin memisahkan kita. Ada sesuatu yang ia lakukan di belakangku, seperti mengawasi kita. Rian mengangguk. Aku menarik nafas tajam. Kalau begitu, semua ini bukan hanya tentang sahamku. Ini juga tentang perasaan kita. Rian menatapku tanpa berkedip. Iya, dan mereka ingin memutusnya. Kami terdiam sejenak. Hanya angin sore yang masuk lewat jendela membawa aroma kopi yang belum sepenuhnya hilang dari udara. Rian kemudian berdiri dan menatapku dengan ekspresi campuran antara tekad dan kecemasan. Susi, kamu punya 3 pilihan, katanya pelan. Pertama, kamu mundur, lupakan bank itu, lupakan masa lalu. Tinggal di sini aman, tapi mungkin kehilangan hakmu selamanya. Aku menggenggam ujung meja, menahan dada yang mulai sesak. Kedua, lanjut Rian, kamu maju sendiri, hadapi mereka tanpa aku. Tapi itu berbahaya, kamu tahu itu. Aku menunduk. Pilihan itu membuatku merasa seperti kembali ke masa ketika aku kehilangan segalanya. Dan yang terakhir, Rian mengambil tanganku lagi, kali ini lebih erat. Kita hadapi semuanya bersama, tapi risikonya besar, sangat besar. Bukan hanya untukmu, tapi juga untukku dan hubungan kita. Hatiku bergetar hebat. Pilihan terberat yang kubayangkan kini berada tepat di depan mata. Setiap pilihan memiliki harga. Setiap langkah akan mengubah segalanya. Susi, suara Rian melembut, seolah ingin menahanku agar tidak jatuh dalam tekanan. Kamu tidak wajib memilih sekarang, tapi apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya. Aku menatapnya cukup lama hingga matanya tampak tremor kecil karena gugup. Lalu aku tersenyum pelan. Meski hatiku sedang berputar hebat, aku akan memilih. Kataku akhirnya dalam waktu dekat. Rian menghela napas lega lalu berdiri untuk memelukku. Pelukan hangat, erat, dan sejenak membuatku lupa bahwa dunia di luar sana sedang bergerak memusuhi kami. Namun begitu kami berpisah, tatapannya mengatakan bahwa badai lebih besar sedang menunggu. Dan aku tahu episode berikutnya akan menentukan arah hidupku selamanya. Pikiran itu menemaniku saat aku duduk sendirian di warung setelah Rian pergi. Lampu sudah kupadamkan sebagian. Hanya tersisa cahaya kuning kecil di sudut yang membuat suasana terasa hangat meski hatiku penuh badai. Aku menatap map putih berisi dokumen yang diberikan Dimas. Kertas-kertas itu seolah memanggilku untuk membuka, membaca, dan akhirnya memilih. Dan malam itu, akhirnya aku membuka semuanya. Semakin jauh aku membaca, semakin jelas gambaran besar permainan yang selama ini tersembunyi dariku.
ada catatan transaksi lama, ada dokumen penyerahan saham yang ditandatangani dalam kondisi mencurigakan. Ada nama-nama yang selama ini tak terpikirkan, termasuk keluarga Rian. Namun yang paling menohok adalah satu paragraf di lembar terakhir. Pemilik asli mempunyai hak untuk menggugat kembali bila bukti manipulasi terbukti. Hatiku bergetar, ada harapan, ada jalan kembali. Tapi harapan itu datang dengan resiko besar, sama besar dengan keputusan yang menantiku. Aku menutup map itu dan berdiri. Malam semakin larut, tapi tekadku justru semakin terang. Aku sudah memilih. Pagi harinya, aku datang ke rumah besar itu. Kali ini, aku tidak datang diam-diam atau bersembunyi di taman belakang. Aku mengetuk pintu depan dengan penuh keyakinan. Pintu terbuka dan di sana berdiri Rian. Wajahnya tampak kaget melihatku lalu berubah menjadi lembut. "Susi, kamu datang? Apa kamu?" "Aku sudah memilih," potongku. Rian menelan ludah, jelas gugup. "Dan pilihanmu?" Aku maju selangkah menggenggam kedua tangannya. Aku tidak akan mundur. Aku akan memperjuangkan bank itu. Masa lalu itu hakku. Rian mengangguk pelan meski rautnya terlihat khawatir. "Kalau begitu, kamu memilih pilihan kedua, berjuang sendiri." Aku mengeleng pelan. "Tidak, aku memilih pilihan ketiga." Mata Rian membesar. "Kita hadapi bersama," lanjutku. "Aku tidak ingin berjuang sendirian lagi, dan aku tidak mau menyerah pada ancaman Maya ataupun siapapun. Kalau kamu mau ada di sisiku, aku bersyukur. Kalau tidak, aku tetap akan maju. Tapi aku ingin kita melakukannya bersama." Rian seolah kehilangan kata-kata. Ia menatapku lama, lalu tanpa ragu menarikku ke dalam pelukan hangat yang membuat napasku tercekat. "Susi, aku bersamamu, apapun risikonya." Pelukan itu bukan hanya romantis, tapi juga penuh janji baru. Janji untuk tidak lagi lari, janji menghadapi masa depan secara berdampingan. Ketika kami melepaskan pelukan, Rian menggenggam tanganku erat. "Kalau begitu, ada satu orang yang harus kamu temui." "Siapa?" tanyaku. "Orang yang berada paling dekat dengan inti masalah ini." Rian menarik napas panjang. "Abangku, Ardika." Tubuhku langsung menegang. Nama itu seperti bayangan besar yang selama ini ingin kuhindari. Tapi kini aku harus menghadapinya. Rian menatapku lembut. "Aku akan berada di sampingmu sepanjang waktu." Aku mengangguk, mencoba menahan gemetar di ujung jari-jari tangan. "Baik, aku siap." Kami berjalan menuju ruang utama rumah itu, langkah demi langkah hingga Rian membuka sebuah pintu besar. Ruangan itu sunyi, namun terasa penuh wibawa. Di dalamnya duduk seorang pria berusia 50-an, rapi dan memiliki sorot mata tajam namun sedikit terkejut melihatku masuk. Ia menutup berkas yang sedang ia baca, lalu berkata pelan namun jelas, "Susi, sudah lama sekali." Tatapan itu seperti menembus masa lalu. Aku berdiri tegak. "Kita perlu bicara." Rian menepuk lembut punggungku sebagai tanda ia ada di belakangku. Dan inilah awal dari perjuanganku yang sebenarnya. Tatapanku tak kulepaskan dari pria di hadapanku. Ardika, seseorang yang dulu pernah menyentuh hidupku dengan cara yang tidak pernah kuanggap akan menghancurkan mimpi-mimpiku. Ardika menyandarkan punggungnya, terlihat mencoba membaca ekspresi wajahku. "Kamu datang dengan keberanian yang tak semua orang punya, Susi." Aku menarik nafas perlahan. Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu,
tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang masih menggantung sejak dulu. Rian berdiri di sampingku sedikit lebih maju, seolah memastikan aku tidak merasa sendirian. Sentuhan lembutnya di punggungku menjadi penguat yang tak ternilai. Ia menatap kakaknya dengan tegas namun tetap sopan. "Abang," kata Rian, "sudah waktunya semuanya dibicarakan dengan jujur." Ardika menurunkan tatapannya sejenak lalu mengisyaratkan kami untuk duduk. Aku memilih duduk tegak, berusaha tetap anggun dan tidak menunjukkan gugupku. Meski jantungku berdebar cukup kuat hingga kurasa hampir terdengar. "Aku sudah membaca ulang dokumen-dokumen itu," kata Ardika membuka pembicaraan, "termasuk dokumen penyerahan saham bank yang dulu kamu tanda tangani." Aku mengangguk. Saya tahu dokumen itu tidak sepenuhnya legal. Ardika menghela nafas, kali ini lebih berat. Waktu itu, ada keputusan yang diambil bukan hanya olehku. Aku akui keluarga besar kami ikut mendorong hal itu terjadi. Tulisan-tulisan dalam map putih itu kembali terbayang di kepalaku. "Aku tidak ingin membenarkan apa yang terjadi," lanjutnya. "Tapi aku harus jujur. Aku tidak pernah membayangkan dampaknya sebesar itu pada dirimu." Ada ketegangan yang turun perlahan dari bahunya, seolah ia baru saja mengakui sesuatu yang ia sembunyikan terlalu lama. Aku memandang langsung ke matanya. "Kalau begitu, apa yang bisa diselesaikan sekarang?" Ardika menatapku cukup lama sebelum menjawab. "Aku tidak bisa mengembalikan semuanya begitu saja. Banyak pihak yang terlibat." Namun, ia mencondongkan tubuh, suaranya lebih serius. "Aku bisa membukakan jalan yang legal dan bersih agar kamu mendapatkan kembali hakmu, termasuk membuktikan bahwa dokumen lama itu dimanipulasi." Jantungku bergetar. Ini lebih dari yang kuharapkan. "Tapi," lanjut Ardika, "untuk itu kamu harus bekerja sama denganku. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai partner dalam menyelesaikan konflik yang sudah terlalu lama ini." Aku tercenung. "Partner?" ulangku. "Iya," jawabnya mantap. "Kamu bekerja bersama saya dan Rian. Kita buka semua yang tersembunyi. Kita selesaikan tanpa ada drama baru. Dan kamu akan mendapatkan kembali apa yang menjadi hakmu." Rian menoleh padaku, seolah menunggu reaksiku. Ia menggenggam tanganku, hangat, lembut, memberi keberanian. "Susi," katanya lirih, "ini jalan terbaik." Aku merasakan kehangatan menjalar dari genggaman tangannya ke seluruh tubuhku. Perlahan aku mengangguk. Saya bersedia, asal semuanya dilakukan dengan jujur. Ardika tersenyum kecil, senyum lega. "Baik, kita mulai dari hari ini." Namun, sebelum kami bangkit, seseorang mengetuk pintu dengan tergesa. Seorang asisten masuk sambil membawa sebuah tablet. "Tuan, maaf mengganggu. Ada sesuatu di internet tentang Susi." Aku spontan bangkit. "Tentang saya?" Asisten itu menyerahkan tablet pada Ardika. Wajahnya berubah serius saat membaca. Rian mendekat. "Bang, ada apa?" Ardika menatap kami berdua, kemudian menunjukkan layarnya. Seseorang telah mengunggah foto-foto lama dari masa sulitku. Foto-foto yang hanya bisa diakses oleh seseorang yang pernah sangat dekat dengan lingkungan keluarganya, atau seseorang yang bekerja di dalam. "Maya!" Rian langsung mengepalkan tangan. Wajahnya berubah tegang. "Ini ulah dia. Dia ingin menjatuhkan Susi sebelum kita memulai kerjasama apapun." Aku menelan ludah. Tenggorokanku mendadak kering. Kalau begini semua bisa menjadi kacau. Orang-orang bisa salah paham. Ardika berdiri dengan ketegasan yang mengisi seluruh ruangan.
Kalau begitu, kita harus bertindak cepat. Kita bersihkan nama kamu dulu, lalu kita lanjutkan proses legalnya. Rian mendekat padaku dan memegang kedua bahuku dengan lembut. Susi, kita akan melalui ini bersama. Aku janji. Tatapan hangatnya membuat ketegangan di dadaku sedikit mereda.